Every time I pull my hair, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear? Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septrilia Putri dengan NPM 2141167 dari kelas manajemen 21 gabungan. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana sih langkah-langkah yang tepat dan langkah-langkah yang efektif untuk mendesain silabus. Langkah yang pertama yaitu kita dapat mengkaji kompetensi inti dan mengkaji kompetensi dasar. Kompetensi inti dan kompetensi dasar merupakan dasar di dalam desain silabus. Kompetensi ini harus dikaji untuk memastikan bahwa silabus yang dibuat sesuai dengan standar kompetensi yang harus dicapai oleh setiap siswa. Kompetensi inti. Kompetensi ini adalah standar di dalam kompetensi yang harus dicapai oleh masing-masing siswa. Kompetensi ini harus dikaji untuk memastikan bahwa silabus yang dibuat sesuai dengan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Sedangkan untuk kompetensi dasar adalah sebuah kompetensi yang harus dipenuhi oleh siswa untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar juga harus dikaji untuk memastikan bahwa silabus yang dibuat sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing siswa. Dan untuk langkah yang kedua, kita dapat mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Materi pokok pembelajaran yaitu materi yang harus dipelajari oleh setiap siswa. Materi pokok pelajaran harus dikaji untuk memastikan bahwa silabus yang dibuat sesuai dengan materi yang harus dipelajari oleh masing-masing siswa. Dan langkah yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Mengembangkan kegiatan pelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran juga harus dikaji untuk memastikan bahwa desain silabus yang dibuat sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap siswa. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat, dengan mengembangkan indikator pencapaian. Indikator ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa. Indikator pencapaian juga harus dikaji untuk memastikan bahwa silabus yang dibuat sesuai dengan indikator yang akan digunakan untuk menilai kemampuan masing-masing siswa. Langkah yang kelima yaitu dengan mengembangkan pedoman penyusunan silabus. Pedoman penyusunan silabus merupakan pedoman yang digunakan untuk menyusun silabus. Pedoman ini harus dikaji untuk memastikan bahwa silabus yang dibuat sesuai dengan pedoman yang akan digunakan. Dan selanjutnya yaitu langkah yang keenam, dengan cara mengembangkan silabus berkelanjutan. Silabus berkelanjutan adalah silabus yang dikembangkan secara berkelanjutan. Silabus ini juga harus dikaji untuk memastikan bahwa silabus yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa dan guru. Dan kita masuk ke dalam langkah yang terakhir yaitu langkah yang ketujuh, dengan cara mengembangkan sistem penilaian. Sistem penilaian merupakan sistem yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa. Sistem ini juga harus dikaji untuk dapat memastikan bahwa silabus yang dibuat sesuai dengan sistem penilaian yang akan digunakan. Dan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan, kalian dapat mendesain silabus secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never even know. Did you ever want me? Was I